cabut nih Cabut dong, karena handphonenya hilang, nggak tahu siapa lagi jangan yang pakai pakai. nama saya lagi dengan Iya. email itu, karena begitu email itu ditemukan sama orang jahat dan digunakan untuk penipuan, terus dilacak dan ternyata ada nama kita ya, kita yang Kita terkena. juga gitu. Nah itu yang soal balik nama Komdigi, jelaskan soal balik nama jual beli HP bekas. Ini Ya. kita lebih detail lagi nih, Bang Asnil. Yang Nah, tadi ini kan jual beli HP bekas ini kan diibaratkan seperti beli motor ya. ya. Jadi beli motor plat BBB sekian, saya beli ke abang, saya kejual ke abang, kemudian BPKB saya serahkan abang dan bikin Tanda terima. Nah, abang kemudian balik nama kan. Ya, Harus balik nama ke Samsat ya. Ya, Samsat, harus ke Samsat, balik nama atas nama Bang Gaib Ya. gitu ya. Nah, kita tahu prosesnya itu biasanya kan cabut berkas dulu segala Ya. macam kan. Seolah-olah itu ribet gitu ya. Dan kita bayang kan. Iya, ribetnya kita cabut. bayang ribetnya, belum antrinya. Belum antrinya. Iya, belum datangnya ke Samsat. Iya, meja 1, meja 2, Meja meja 3 dua gitu, gitu, kan. iya. Kebayang lah Belum itu. ngisi formulir. Ngisi formulir. Harus mapnya harus warna ini Iya, gitu iya, ya. iya. Itu udah kebayang lah. Iya, iya. Ini kemudian membuat imajinasi kita ketika ada balik nama itu udah ribet. Udah gitu. balik nama, aduh balik nama udah. Balik nama sertifikatnya udah ribet. Harga handphone cuma 1 juta, balik namanya juga habis. Nah, ini yang bikin rame sebenarnya. Handphone Nokia zaman dulu Nah, lagi. Nah, itu yang bikin rame sebenarnya. Nah, ini ada penjelasan dari Komdigi, dari Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony. Ya. Menegaskan bahwa wacana ini sebenarnya bukan mengenai aturan balik nama seperti kendaraan bermotor. Hanya berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang email. International Mobile Equipment Identity. Nah, ini kan seperti yang kita bilang tadi. Ketika email pertama, pembeli pertama itu terdaftar nama Bang Gaib, dipakai oleh Bang Gaib, ketika saya beli handphonenya Bang Gaib, emailnya masih terdaftar Bang Gaib, ketika saya melakukan kejahatan, Bang Gaib yang kena. Oke. Nah, akan susah bagi pemerintah ataupun jika terjadi pelanggaran. Apalagi ketika polisi datang, loh saya udah saya jual sama siapa? Sama temen. Siapa temennya masih ada? Ya. Temen, udah saya jual lagi. Furkon. Sama Furkon. Furkon udah saya jual lagi gitu. Sama siapa? Nggak tahu tuh dibawa kemana gitu. Udah makin absurd tuh. Benar. Nah akhirnya untuk supaya tidak terjadi itu apa yang harus dilakukan? Nah itu makanya ada mekanisme, kan masih dikaji nih kan, untuk balik namanya tadi. Nah mekanismenya kalau digital itu kan simple. Ketika kita pakai register, unrek gitu kan. Oh iya benar. Itu sebenarnya simple ya. Bahwasanya nomor ini sudah saya unrek gitu ya dari atas nama saya, dan ketika ada yang menregister atas nama baru, dia akan terinput. Jadi sebenarnya teknologinya simple, nggak seperti balik nama di Samsat atau balik nama di kantor BPN ya gitu. Karena kalau balik nama di kantor BPN tuh mesti lewat pengadilan juga, Nil. Ya, nah statusnya sekarang sifatnya sukarela, belum wajib. Belum wajib. Tapi ini sebenarnya buat keamanan kita sih penting sebenarnya. Penting. Jadi nggak usah diwajibkan juga sebenarnya penting buat kita. Ketika kita menjual handphone ke orang lain, maka harus ada balik nama emailnya. Bahwa ini bukan milik kita lagi, tapi milik orang lain. Masalahnya kalau kita jualnya ke pedagang nih. Makanya mekanisme unrek dan rek itu kan bisa itu. Atau sebenarnya pedagang bisa kita minta bantuan ya? Oh, enggak, sebenarnya pakai teknologi simple ini Bang. Sama ketika kita register 444 itu NIK. Oh gitu ya, kan? Yang awal-awal itu ya. Sama ketika kita daftar SMS berbayar, rek, unrek gitu ya. Nah ketika kita register email atas nama kita, ya sudah dia masuk data kita. Kemudian kita unrek email ini, nah handphonenya kita jual, sebenarnya simple kan. Dia otomatis sudah tercabut, bukan punya kita lagi. Nah pemilik lain yang kemudian yang punya. Sebenarnya simpel teknologi secara teknologi. Nah cuman yang menjadi kekhawatiran ini menjadi jual balik nama itu sesuatu yang meribet. Karena memang dalam kenyataannya di lapangan sehari-hari, balik nama motor, mobil, rumah itu memang ribet sih memang. Jadi padahal kita kan nggak mungkin kita daftar di Samsat Digital ya. Bang saya mau balik nama ini Bang, handphone tolong diatur gitu kan,
nggak begitu modelnya. Dan kalau tujuannya dari Komdigi itu adalah untuk melindungi pengguna dari penipuan, kemudian memastikan kualitas garansi resmi dari perangkatnya, membantu aparat kepolisian dan mengurangi tindak kriminal pencurian ponsel. Oke. Jadi ketika ponselnya hilang, ya. Nah ketika emailnya bang, karena kan email didaftarin tadi tuh, dilaporin untuk dicabut aktivasinya. Jadi Kominfo bisa mencabut akses email itu ke operator. Oke. Jadi dia nggak berfungsi. Jadi dia nggak berfungsi ya. Sama kayak iPhone luar gitu kan, ketika masuk di Indonesia kalau nggak emailnya nggak didaftarin dia nggak bisa aktivasi. Nggak bisa aktivasi. Nah ketika handphone saya hilang, emailnya sudah terdaftar nama saya. Ya. Nah saya minta cabut nih karena handphonenya hilang, nggak tahu siapa lagi. Jangan pakai nama saya lagi dengan email itu, karena begitu email itu ditemukan sama orang jahat dan digunakan untuk penipuan, terus dilacak dan ternyata ada nama kita yang juga. Gitu. Nah itu yang sebenarnya harus diketahui oleh publik sebenarnya. Ini kehati-hatian yang penting buat masyarakat supaya handphonenya tidak disalahgunakan meskipun handphonenya sudah tidak ada lagi di kita. Kemarin ada saudara saya jual handphone, dia karena bingung mungkin karena dia udah terinfo ini, akhirnya dia minta kwitansi jual beli. Ya, penting itu. Jual beli, terus saya bilang kok minta disimpan bahwa handphone ini atas merek ini sudah tidak lagi digunakan oleh saya dan udah saya jual dengan ini gitu. Terus jual beli itu tanda tangan mereka. Katanya untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, jadi begitu ada apa-apa, saya ada bukti bahwa handphone ini udah saya jual pada tanggal segini tahun ini. Simple tapi ternyata tuh bermanfaat buat dia, itu penting gitu. Mengurangi resiko gitu. Sama kayak kita jual motor kan gitu ini. Begitu belum balik nama, motor itu dipakai buat perampokan, ya motor itu ketika diusut polisi atas nama kita. Yang disamperin ke rumahnya ya rumah kita, bukan rumah pelaku. Ada kisahnya gitu. Ada yang di KPK. Mobil almarhum B.J. Habibie, Ilham Habibie, dia dipanggil KPK karena jual mobil ke Ridwan Kamil. Ridwan Kamil belum balik nama. Ya, akhirnya keseret gitu. Belum lunas lagi. Dikembaliin ya katanya. Iya dikembaliin gitu. Makanya Kang Emil kemarin nggak main ya di Piala Asia ya, Piala Dunia ya. Oh itu Emil Udero ya. Oh beda itu beda. Iya. Bali Sali ngapain kira-kira nih? Oke. Nah, ini satu lagi. Ya. Ini masih wacana, masih sukarela, belum berupa kebijakan, tapi Komdigi masih berada tahap menerima masukan dari masyarakat dan belum dibahas sampai hingga keputusan diambil. Oke. Jadi Anda kalau lah, gitu. Mau kasih masukan, Anda boleh silakan kirim ke, Anda buka website Komdigi, www.komdigi.go.id, Anda bisa kasih masukan. Dan tapi menurut saya sih kalau urusan balik nama handphone ini, kalau memang sudah sukarela dan ada aplikasinya dan mudah dilakukan sih balik nama aja. Benar. Satu lagi, jaga keamanan data tersebut. Gitu. Jangan sampai kemudian data pengguna email ini sudah didaftarkan tapi ujung-ujungnya bocor, kan berbahaya. Iya benar sekali itu. Jadi harap berhati-hati dengan handphone yang kita punya, karena handphone ini sudah menemani kita kemanapun. Dan ini sudah menjadi bukan cuma alat komunikasi. Yes. Sekarang namanya smartphone, jadi udah jadi alat komunikasi iya, berangkas iya, dompet digital iya, tempat penampungan foto iya, kita membuang semua gambar foto juga ada di sini, untuk menerima email, surat, apapun di sini, untuk menyimpan dokumen, PDF, data dari perusahaan, perjanjian, kontrak, semuanya ada di sini. Benar. Aplikasi PDF juga semuanya, baik bentuknya dokumen, view, dan ada di sini. Jadi ini udah jadi bagian dari hidup kita, maka wajar kalau kita harus menjaga barang ini jangan sampai berpindah ke tempat lain. Meskipun kita sudah hapus, tapi bukan berarti orang tidak bisa manggil, karena yang namanya teknologi itu serba canggih. Tadi yang Bang Asnil bilang, kita jual handphone ini, terus kita beli handphone bekas, emang Anda yakin bahwa handphone itu tidak dimata-matai dengan chip aplikasi tertentu?
aplikasi tertentu, spy tertentu. Tiba-tiba handphonenya ada di kamar, tercapture tuh semua alamat kita, suasana kamar, mic-nya nyala tiba-tiba. Tiba-tiba mic-nya nyala sendiri segala macam. Dia bisa ngerekam apa yang kita bicarakan. Iya, dia bisa ngerekam apa yang kita bicarakan. Bang Furkon bawa handphone bekas ke kamar, obrolan dia sama istrinya kan kedengeran gitu. Itu yang berbahaya. Jadi hati-hati ya Kon ya. Iya, ngobrol yang lain, ngobrol tentang masa depan kan nggak enak diketahui oleh orang lain. Oke ya, Komdigi jelaskan balik nama jual beli handphone bekas ya. Kita klarifikasi tadi ya. Yes. Jadi ini bentuknya masih sukarela dan belum berupa kebijakan dan masih akan ada kajian dan masukan dari masyarakat diperlukan. Tapi menurut kita kalau memang ini bagus, ya udah bisa kita lakukan supaya nama kita tidak terbawa-bawa ketika ada orang melakukan kejahatan di handphone bekas yang kita jual.